Di episode sebelumnya setelah Gomeng pingsan, Hong Ye terus berpikir, bisa-bisanya dia masih hidup. Sepertinya dia selama 2 tahun ini mengalami banyak penderitaan demi balas dendam. Ketika Gomeng menanyakan siapa dirinya, Hong Ye mengira dia hanya berpura-pura lupa ingatan. Gomeng terus bertanya, kenapa aku di sini? Kenapa kamu memborgolku? Apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Namun Hong Ye tetap mengira kalau dia hanya pura-pura. Hong Ye mengancam akan menembaknya jika Gomeng gak ngaku, tapi Gomeng tetap membantah tuduhan Hong Ye. Tiba-tiba, ajudan Hong Ye memanggil ngasih tahu kalau ada perintah baru dari Marsekal. Ketika Gomeng sendirian, ia melepaskan borgolnya menggunakan tusuk konde miliknya. Gomeng kabur dari ruangan itu, tapi sayang ternyata ada penjaga yang menghadang. Zhao Jiao menyuruh para penjaga itu memukulinya. Tak disangka, para penjaga itu ternyata bukan tandingannya Gomeng. Bahkan Gomeng juga membuat Zhao Jiao dan seorang pelayan pingsan. Gomeng keluar dari rumah itu menggunakan pakaian milik Zhao Jiao, tapi tiba-tiba saja Hong Ye datang dan kembali menangkap Gomeng. Hong Ye kembali membawanya masuk ke rumah, ia memanfaatkan keadaan dan mengatakan kalau Gomeng adalah Rumeng pelayannya. Hong Ye meminta borgol kaki dari ajudannya. Gomeng bertanya, seperti inikah caramu memperlakukan pelayan? Ini lebih seperti kau memperlakukan musuh, sejak aku bangun kau terus menyiksaku, apalagi kalau bukan musuh. Gomeng kembali bisa melepaskan ikatan di tangannya. Namun, saat ia mencoba melepas borgol di kakinya, terdengar seorang pelayan memanggil. Saat pelayan itu masuk, Gomeng menyuruhnya menjawab pertanyaannya. Siapa namaku? Namamu adalah Rumeng. Kenapa aku bisa hilang ingatan? Kamu ingin menjadi orang kaya dan ingin menjadi selir Panglima. Setelah ditolak Panglima, kamu jadi membencinya dan mencoba membunuhnya di pesta dansa. Ketika Panglima menangkapmu, kepalamu terbentur. Ternyata sebelumnya pelayan itu sudah diperintahkan oleh Hong Ye supaya mengatakan semua itu. Gomeng gak punya pilihan lain selain mempercayainya. Di meja makan, Zhao Jiao bertanya, kenapa tetap membiarkannya ada di kediaman? Dia itu kejam sekali, dia berani memukulku. Bahkan sejak kecil ayahku tidak pernah memukulku. Zhao Jiao menyuruh Hong Ye mengusir wanita itu, tapi Hong Ye malah menyuruh Zhao Jiao kembali ke rumah ayahnya terlebih dahulu. Gomeng atau Rumeng datang membawakan minuman dengan kaki yang masih diborgol. Tak suka dengan sikap Rumeng, Zhao Jiao marah lalu menamparnya. Hong Ye menyuruhnya mengambilkan sayur. Lalu Rumeng menurutinya sambil bertanya, beginikah dulu caraku melayanimu? Aku tidak pernah mendengar kepribadian seseorang bisa berubah setelah hilang ingatan. Aku penasaran, bagaimana orang yang patuh dan penurut tiba-tiba bisa bertarung. Tampaknya Rumeng tak terima dengan jawaban Hong Ye, sehingga ia menyiram minuman itu ke wajah Hong Ye. Tentu saja Hong Ye tak tinggal diam, dia menekan kepala Rumeng di atas meja makan lalu memaksanya memakan semua hidangan. Malamnya, Rumeng menyelinap masuk ke kamar Hong Ye untuk mencuri kunci borgol di kakinya. Namun sayang, setelah mengambil kunci itu dan mencoba keluar kamar, Hong Ye menginjak rantai borgol kaki Rumeng, kemudian membantingnya ke tempat tidur. Lanjut episode 3.